You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Rookie terbaik sementara MotoGP 2025, Ai Ogura mulai incar Marc Marquez. Menuju MotoGP Qatar 2025 yang akan jadi seri keempat musim ini, ada fakta menarik yang terkuak dari Ai Ogura. Rookie terbaik sementara MotoGP 2025, Ai Ogura, menduduki posisi ke-6 di tabel klasemen, mulai mengincar satu pembalap elit. Marc Marquez yang menunjukkan kedikdayaannya sejak race perdana MotoGP 2025 membuktikan kelasnya di atas Desmosedici Ducati. Walaupun Marquez membuat kesalahan di Amerika yang membuat dirinya kehilangan posisi di tabel kejuaraan, Baby Alien tetaplah rival berat. Seperti apa yang dirasakan oleh Ogura sebelum akhirnya bertarung dengan jajaran rider elit lainnya di trek balap. Awalnya sebagai debutan, Ogura tentunya melihat Marquez sebagai jagoan yang sulit dikalahkan apalagi kini dengan motor Ducati. Namun setelah turut meningkatkan level mengendarainya, pembalap asal Jepang tersebut mulai mengincar kekasih Gemma Pinto. Sekarang saya adalah salah satu bagian pembalap MotoGP dan saya harus lebih baik dari pembalap lain, ungkap Ogura dilansir dari laman Motosan. Itulah mengapa saya sedikit lebih santai di lintasan. Dalam beberapa hari pertama, saya pikir tidak mungkin mengalahkan Marc Marquez. Tapi sekarang semuanya menjadi lebih relatif, katanya menambahkan. Ketenangan Ogura ketika terlihat di lintasan bukan tanpa alasan. Sebab di kelas Premier, Ogura menjelaskan bahwa sejatinya dia di dunia balap tak memiliki idola seperti Valentino Rossi, Casey Stoner, maupun Jorge Lorenzo. Bahkan waktu kecil dirinya tak tertarik dengan MotoGP. Semua ambisinya menyala ketika dia bersama saudara perempuannya sama-sama berada di kelas yang sama namun Ogura selalu kalah. Ketika saya masih kecil, saya tidak tertarik dengan MotoGP atau balapan lainnya, jadi saya tidak memiliki idola seperti Valentino Rossi, Casey Stoner, atau Jorge Lorenzo. Yang menjadi idola saya adalah kakak perempuan saya, papar Ogura. Setiap akhir pekan, saudara perempuan saya, ayah saya, ibu saya, dan saya akan pergi ke lintasan dan kami hanya keluarga biasa. Kami berada di kelas yang sama, dan ia selalu mengalahkan saya. Itu bukanlah kenangan yang baik bagi saya, namun bagi dirinya, tentu saja, pungkasnya. Kini Ogura jadi salah satu rookie MotoGP 2025 yang tak luput dari sorotan lantaran cukup konsisten tiap balapan yang membuatnya menghuni top 10 klasemen. Berkat upayanya tersebut, Ogura digadang-gadang akan jadi rookie terbaik MotoGP 2025 andai tetap tampil konsisten. Sementara itu, Marc Marquez siap bangkit setelah kecelakaan di kota. Marc Marquez menghadapi akhir pekan Qatar dengan rasa kecewa setelah kecelakaan yang mengakhiri rentetan 5 kemenangan beruntunnya di kota. Pada balapan sebelumnya, Marquez terjatuh saat memimpin, yang mengakibatkan kehilangan posisi puncak klasemen sementara, kini tertinggal 1 poin dari adiknya, Alex Marquez. Menutup akhir pekan yang hampir sempurna dengan kecelakaan meninggalkan rasa pahit, kata Marquez menjelang balapan di Qatar. Sayang sekali, itu hanya dalam sekejap dan kami perlu kembali bekerja dan tetap fokus. Qatar bukanlah tempat ideal bagi Marquez untuk kembali menguasai, mengingat dia hanya memiliki 1 kemenangan di MotoGP di sirkuit ini, pada 2014. Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Andrea Dovizioso telah meraih kemenangan lebih baru di sini daripada Marquez. Meski begitu, Marquez akan kembali ke sirkuit dengan motor pabrikan, Ducati Desmosedici, yang telah memenangkan 5 balapan terakhir di Lusail, termasuk sprint. Kami memiliki potensi besar, Ducati selalu kompetitif di trek ini, dan kami bisa tampil baik, ungkap Marquez, yang finish keempat di EP dan kelima di sprint pada debutnya bersama Ducati Gresini di pembukaan musim 2024. Pecco Bagnaia, yang memenangkan MotoGP Qatar tahun lalu, tertinggal 11 poin dari Marquez menjelang balapan akhir pekan ini.
Sementara itu, mantan pebalap MotoGP ini beberkan awal keributan Rossi versus Marquez. Banyak yang menilai bahwa perselisihan antara Valentino Rossi dengan Marc Marquez diawali ketika terjadi Sepang Clash 2015. Namun, menurut salah satu mantan pebalap MotoGP, awal mula terjadinya perselisihan bukan karena insiden tersebut. Mantan pebalap MotoGP tersebut adalah Scott Redding. Pebalap asal Inggris tersebut pernah menghabiskan 5 musim di kelas MotoGP, mulai 2014 hingga 2018. Dia mengatakan, perselisihan antara Rossi dan Marquez bermula ketika Rossi mengundang Marquez ke Terengg'e di Tavullia, Italia, di tahun 2014. Rossi memang diketahui sering mengundang banyak pebalap untuk mencoba balapan dirt track di trek pribadinya. Semuanya berawal dari dirt track, ujar Redding, kepada podcast Motorsport Republica, dikutip dari Crash.net. Saya belum pernah ke sana, tapi dari apa yang saya dengar, Rossi punya motor yang berbeda, pabrikan yang berbeda, untuk kondisi yang berbeda. Itu tidak akan mengejutkan saya karena orang-orang ini melakukan 10 dari 10 untuk mendapatkan yang terbaik, kata Redding. Redding menambahkan, Marquez datang ke Tavullia dengan truk Honda Racing Corporation, HRC, dan kru yang lengkap, penuh dengan dukungan tim pabrikan. Hal itu membuat Valentino kesal karena tidak menghormati alasannya berada di sana. Itulah awal mulanya, ujarnya. Hal itu terus memanas dan semakin mendidih. Tapi Marc tak mau mengalah. Pebalap mana yang akan melewati tembok batu bata? Saya akan mengatakan 1 atau 2, dan salah satunya adalah Marquez. Dia bahkan tidak akan memikirkannya, dia sudah berkomitmen, kata Redding. Cerita pada tahun 2014 tersebut terus-menerus diceritakan. Pebalap Supercross Chad Reed menjadi salah satu saksi dari persaingan Rossi dan Marquez di Tavullia. Kami balapan di sana pada Selasa setelah sesi tes Misano. Marquez datang dengan baju balap bekas terjatuh, Rossi baru pulih dari mabuk, dan mereka benar-benar siap untuk mati untuk mencatatkan waktu tercepat, ujar Reed. Menurut Redding, para pebalap Spanyol tidak pernah menganggap remeh balapan dirt track. Dia sendiri pernah merasakannya ketika latihan bersama di salah satu trek di Spanyol. Menurut pengakuan Marquez, Rossi tidak terima, karena saat itu Marquez mengalahkan rekor catatan waktu tercepat milik Rossi yang sulit dikalahkan oleh pebalap lainnya. Sejak saat itu, hubungannya mulai memanas. Namun, menurut Rossi, perselisihan dimulai ketika dirinya menang pada MotoGP Argentina 2015. Saat itu, Marquez yang sudah memimpin jauh berhasil dikejar Rossi. Marquez terjatuh ketika disalip dan tersenggol oleh Rossi. Setelah itu, masih di musim yang sama, Rossi mengalahkan Marquez pada MotoGP Belanda 2015. Keduanya masuk tikungan terakhir pada lap terakhir secara bersamaan, tapi Rossi melebar, melalui gravel, dan meraih kemenangan. Sementara Marquez, beranggapan Rossi curang karena mengambil jalan pintas melalui gravel. Lalu, puncaknya pada MotoGP Malaysia 2015, seperti yang banyak diketahui orang, insiden yang juga disebut sebagai Sepang Clash 2015. Sementara itu, Marc Marquez diakui bos KTM Tech3 nyaris tanpa aib dan sulit dikalahkan jelang MotoGP Qatar 2025. Pembalap Ducati, Marc Marquez, seakan tidak memiliki kelemahan usai menunjukkan dominasinya pada 3 seri pertama MotoGP 2025 ini. Marc Marquez masih menjadi satu nama yang mencuri perhatian setelah tampil solid bersama tim pabrikan Ducati pada 3 seri MotoGP 2025. Menjelang bergulirnya MotoGP Qatar 2025 akhir pekan ini, rider berjuluk Baby Alien tersebut masih menjadi salah satu nama yang difavoritkan. Dalam 6 balapan yang sudah dijalani, sesi sprint dan YP, Marquez cukup dominan dengan selalu mampu meraih kemenangan dengan Desmosedici YP 25. Satu-satunya kegagalan yang didapatkan oleh peraih 8 gelar juara dunia itu terjadi pada YP Americas 2025 di Circuit of the Americas, Austin, Texas. Marquez harus pulang dengan tangan hampa pada sesi balapan utama YP Americas usai terjatuh ketika dirinya sedang memimpin jalannya lomba. Kendati demikian, satu-satunya hasil minor yang didapatkan sejauh ini tersebut tidak mengurangi nilai sempurna Marquez di mata Hervé Poncharal. Bos KTM Tech3 itu menganggap Marquez merupakan pembalap yang sulit dikalahkan oleh siapapun pada musim ini termasuk rekan setimnya Francesco Bagnaia.
Satu-satunya yang bisa mengalahkan rider berusia 32 tahun itu adalah dirinya sendiri, di mana hal itu sudah terlihat pada YP Americas lalu. Selama Marquez mengerahkan fokus sepenuhnya di atas lintasan, maka dia tidak akan terbendung oleh siapapun untuk menjadi pemenang. Pria asal Prancis itu juga kagum dengan mentalitas luar biasa yang ditunjukkan Marquez, di mana dia masih bisa melejit walau memiliki riwayat cedera yang panjang. Setelah menjalani 4 kali operasi di lengan kanannya, dia tetap berani mengambil risiko. Itulah esensi dari dirinya, ucap Poncharal.